Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayori, NIM 2020-143224 dari kelas 5F Program Studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah bimbingan dan konseling, di mana dosen pengampunya yaitu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Pada video ketiga ini saya akan membahas materi mengenai bidang bimbingan dan konseling di sekolah dasar, di mana terdapat 4 subtema. Yang pertama itu ada bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar. Terus yang kedua ada bidang bimbingan sosial di sekolah dasar. Yang ketiga ada bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. Terus yang keempat, yang terakhir ada bidang bimbingan karir di sekolah dasar. Kita akan membahas satu persatu subtema ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar, yang dimana bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar juga memiliki pengertian, yaitu bidang pelayanan yang diberikan kepada peserta didik untuk memahami, menilai, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk dapat mengetahui bakat dan minat peserta didik itu sendiri. Di mana bidang pribadi ini juga memiliki tujuan. Yang pertama itu yaitu untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri, juga dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, serta peserta didik ini akan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Dalam bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar juga terdapat materi pokok. Yang pertama ada penanaman dan kebiasaan sikap atau dalam beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua itu ada mengenal dan memahami diri sendiri yang dapat disalurkan untuk kegiatan yang produktif, efektif, dan efisien. Ketiga ada mengenal dan memahami tentang bakat dan minat pribadi siswa tersebut. Yang keempat ada mengenal dan memahami kelemahan diri sendiri, di mana peserta didik harus dapat, selain memahami kelebihan yang dimiliki, peserta didik juga harus memahami kelemahan apa yang ada dalam peserta didik itu sendiri. Kelima ada pengembangan dan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan dirinya sendiri. Peserta didik diajarkan untuk mengambil keputusan, sekaligus keputusan itu dalam bentuk hal yang sederhana sekalipun. Terus yang keenam ada perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat, baik dalam lingkungan keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, kita lanjut ke bidang berikutnya, yaitu bidang yang kedua. Kita akan membahas mengenai bidang bimbingan sosial di sekolah dasar. Seperti bidang yang pertama, bidang yang kedua ini juga memiliki pengertian, di mana bidang bimbingan sosial yaitu membantu peserta didik memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial atau hubungan interaksi antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Bidang bimbingan sosial ini juga dapat mengajarkan peserta didik untuk lebih efektif dalam berteman sebaya, anggota keluarga, dan lingkungan sekitar yang lebih luas. Tujuan bidang bimbingan sosial ini juga untuk membantu peserta didik memahami dirinya terkait dengan interaksi sosial yang akan mereka lakukan di sekolah maupun di luar sekolah, dan dalam beretika didasari dengan budi pekerti dan tanggung jawab sosial. Bidang bimbingan sosial ini juga terdapat pokok-pokok materi. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik melalui bahasa lisan atau bahasa tertulis dengan cara efektif. Kedua ada mengembangkan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial
baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat yang luas. Bidang sosial ini juga menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada mengembangkan hubungan yang dinamis dan harmonis antara teman sebaya. Kenapa diperlukan? Karena di dalam sekolah dasar itu yang saya ketahui masih banyak terjadinya bullying antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Ada yang mengejek warna kulit ataupun bahasa yang mereka miliki. Walaupun bisa kita ketahui di dalam sekolah dasar itu pasti ada murid yang pindahan atau orang tuanya bukan asli dari daerah sana. Yang keempat itu ada pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntunan sekolah, di mana peserta didik harus memahami dari tuntunan sekolah yang ada di tempat mereka. Baiklah, yang kelima ada pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Yang keenam ada orientasi tentang hidup dan keluarga. Baiklah, kita lanjut ke bidang yang berikutnya, yaitu bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. Baiklah, yang ketiga ini ada bidang bimbingan belajar di sekolah dasar, di mana bidang bimbingan belajar di sekolah dasar ini yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pelajaran yang diberikan oleh sekolah dan belajar secara efektif dan mandiri. Bidang ini juga bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri mereka, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk memahami pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Belajar ini juga memiliki teori-teori materi, yaitu yang pertama ada mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar. Misalnya siswa itu bukan hanya jadikan guru sebagai narasumbernya, tapi masyarakat juga dapat dijadikan sebagai narasumber. Yang kedua ada pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara individu maupun secara kelompok. Terus yang ketiga ada pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelayanan di SD. Terus yang keempat ada orientasi belajar di sekolah lanjut tingkat pertama. Yang kelima ada pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial dari budaya yang ada di sekolah itu sendiri, lingkup sekitar dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta pengembangan pribadi dari siswa itu sendiri. Baiklah, kita lanjut ke 4, yaitu bidang bimbingan karir di sekolah dasar, di mana pengertian dari bidang bimbingan karir ini yaitu pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta meningkatkan dan mengambil keputusan karir yang akan mereka ambil nantinya. Bidang ini juga bertujuan untuk membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dari sekolah. Dan karir ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi diri yang dimiliki agar dapat diterapkan dengan kehidupannya serta baca peluang kerja apa yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Seperti biasa dari ketiga bidang tadi, sama halnya dengan bidang bimbingan karir juga memiliki beberapa teori-teori materi pokok, yaitu yang pertama ada mengenal awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada mengenal orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Yang ketiga ada mengenal dan memahami diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan.
Terus yang keempat ada orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak mereka kembangkan. Selain memuat pokok-pokok materi, bidang bimbingan karir ini juga memiliki materi pada umumnya, yaitu yang pertama ada mengembangkan sikap positif terhadap segala jenis pekerjaan, di mana siswa diajarkan untuk bersikap positif terhadap pekerjaan apapun kecuali yang bersifat tidak halal. Yang kedua ada bahwa peserta didik untuk menyadari betapa luasnya dunia kerja yang ada. Terus yang terakhir ada menjawab berbagai pertanyaan pada siswa tentang pekerjaan, di mana peserta didik itu pasti terdapat pertanyaan mengenai dunia kerja atau lingkup pekerjaan itu sendiri.